Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kita dari kelompok 1 Klimatologi Terapan. Jadi di video ini kita bakal kasih tutorial gimana cara download data di NASA Power. Sebelumnya, NASA Power itu salah satu platform penyedia data iklim dan meteorologi global yang dikembangin oleh NASA nih teman-teman. Dan apa aja data yang tersedia? NASA Power itu menyediakan data dari berbagai parameter. Nah, sebelum aku jelasin parameter apa aja, kita langsung buka dulu NASA Power-nya, biar nanti lebih enak ngejelasinnya. Caranya itu di search aja NASA Power Data Access ini, nanti bakal muncul yang paling atas ini. Nanti diklik aja ini. Nah, jadi nanti nggak perlu login teman-teman. Nanti buat parameter yang tadi aku bilang bisa diklik bagian parameter ini. Nah, banyak banget eh, parameter-parameter yang mereka sediain gitu, mulai dari curah hujan, suhu udara, radiasi matahari, kecepatan dan arah angin, terus ada kelembapan udara dan parameter lainnya. Nanti untuk detailnya bisa dilihat di bagian sini, itu didetailin, nanti bisa ngelihat satelit mananya, terus resolusinya gimana gitu bisa dilihat di sini. Terus kelebihan dari NASA Power ini itu datanya gratis nih guys. Dan cakupan global, periode waktunya juga panjang, itu bisa dari 1980 sampai data terbaru sekarang. Terus bisa diunduh pakai banyak format dari CSV, terus ada NetCDF dan format-format lainnya. Saya yang pertama itu tutorial yang pakai single point dulu teman-teman. Nanti dibuka menu yang ini, yang single point. Terus tampilannya bakal kayak gini. Nanti diisi menu-menunya ini dari community, itu bisa diisi pakai agroklimatologi. Terus temporal level sesuai teman-teman pengennya yang daily atau mau. Sini aku bakal contohin pakai daily. Terus locationnya ini bisa di search aja di kanan atas ini. Saya contohnya mau daerah Tangerang, bisa diklik, nanti udah keisi latitude sama longitude-nya, terus diisi waktunya, misalnya mau tahun berapa, di sini aku contohinnya pakai 2026, dari bulan Januari sampai Februari, nah itu disesuaikan lagi. Nah untuk parameter, ini isinya variabel-variabel yang bakal teman-teman download datanya. Nah ini tuh bebas mau pakai satu atau dua variabel, jadi ini bisa ditambahin aja. Contohnya mau temperatur, terus masih bisa nambah kayak precipitation gitu. Nah, nanti disesuaikan aja teman-teman pengen download pakai variabel apa aja. Terus lanjut ke yang ini itu nggak perlu, ikutin aja. Nah, untuk time standarnya ini bebas sebenarnya, tapi kita bisa pakai UTC aja. Terus ini juga bisa disesuaikan, tapi biasanya itu kita ngikutin dari si webnya aja. Nah, terakhir bisa langsung pakai format yang teman-teman mau apa. Nah, di sini yang aku jelasin tadi, mereka itu bisa pakai banyak format. Di sini ada 5 format yang bisa teman-teman download. Kita coba pakai CSV aja. Udah deh, habis itu kita submit, nanti bakal ke download data teman-teman. Nah, ini dia. Datanya udah ke download dalam format CSV. Nah, itu untuk yang point daily. Selanjutnya, kita coba pakai yang regional ya. Nanti bisa diklik aja regional ini. Terus kita isi community-nya sama kayak tadi. Terus temporal levelnya itu disesuaikan lagi nih, teman-teman pengen yang apa. Contohnya sekarang yang monthly kali ya, yang bulanan. Terus untuk pemilihan lokasinya, itu untuk regional itu nanti bakal di sketch nih teman-teman. Misalnya kita kayak pengen hapus dulu yang ini. Kita coba sketch ya. Nih kayak gini, nanti diklik aja yang bagian sketch tool ini. Terus
Nah, kalau udah kepilih kayak gitu bakal keisi sendiri nih bagian lokasinya, koordinat-koordinatnya. Terus untuk waktunya disesuaikan juga, pengennya waktunya kapan. Contohnya dari 2010 sampai 2013 contohnya. Lanjut kayak tadi, pilih variabel pengen apa, dan pilih format lagi. Dan di submit lagi. Tadi udah pakai yang single point, pakai yang regional. Sekarang kita coba satu lagi pakai yang global. Nah, global ini bakal lebih simple lagi karena dia kan satu dunia ya skala datanya. Nah, ini kita cuman tinggal pilih thermal zone, terus tinggal pilih pengen tahun berapa. Ini aku contohnya pakai 2010 contohnya, terus sampai tahun berapa, misal 2015. Udah deh nanti bakal eh, tinggal di submit dan ke download. Jadi yang global itu lebih simple sih teman-teman caranya. Nah, ini dia. Jadi bakal ke download sendiri nih teman-teman yang global. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan teman saya Jihan. Tadi Jihan sudah menunjukkan bagaimana cara mendownload data dari single, regional, dan global. Jadi di NASA Power ini sendiri tidak hanya bisa mendownload data mentah yang telah disediakan dari satelit NASA, tapi kita juga bisa melihat visualisasinya secara langsung, melihat plot-plot lainnya yang menarik yang sudah disediakan dari NASA Power itu sendiri. Jadi jika kita di sini di bagian more ada pertama ada visualize. Jadi di sini kita bisa melihat layer yang telah dibuat oleh NASA berdasarkan parameter yang atau variabel yang telah ditangkap oleh satelitnya. Misalnya di sini saya mengambil annual meteorology misalnya di T2 meter, artinya suhu di ketinggian 2 meter. Di sini bisa di-adjust transparansinya, bisa maksimumnya juga di-adjust, dan di sini bisa dikomparatifkan dengan parameter lain. Misalnya di sini temperatur, dan saya mengambil yang kedua misalnya RH. Kelembapan di 2 meter juga. Nah, langsung klik ini komparatif. Lalu kita tarik misal temperatur saya maunya di sebelah kiri. Dan nanti RH-nya di sebelah kanan. Nah, time-nya juga nanti bisa diatur. Bisa di-adjust kita mau mulai tahun berapa. Misal mulai tahunnya 2010. Di sini juga diatur tahun 2010 misal. Oke. Nah, setelah ini untuk kita melihat visualisasinya bisa klik visualize lagi. Lalu bisa klik yang ini. Nah, karena ini agak susah membedakannya, jadi jangan lupa di show swipe-nya. Lanjutnya, jika kita geser, di sini tadi ada relative humidity di kanan dan juga temperatur di kiri. Lalu kita bisa melihat, misal di satu titik ini kita melihat RH-nya berapa, kira-kira kita bisa zoom. Selanjutnya, untuk menghilangkannya kita bisa langsung clear all. Oke, next kita akan mencoba fitur graphing. Jadi sini kita bisa melihat visualisasi. Misal kita mau melihat heat map harian. Latitude-nya kalau kita mau diubah bisa, kita langsung search. Misal saya search Jakarta, shortwave. Setelah kita submit, nanti akan ada heat map seperti ini. Ini heat map harian selama tadi 4 tahun, dari 20 sampai 2024. Ini rata-ratanya. Dan kita juga bisa langsung download di sini. Kita bakal lihat visualisasi heat map-nya seperti ini. Nah, next, kita ada namanya reports di sini. Di reports, ini kita bisa pilih report name-nya. Misal kita mau sekarang annual white rose. Ada visualisasinya, ini tadi latitude Jakarta masih dipakai saja. Start date-nya, setelah disambit, nanti di bagian bawah ini akan berubah jadi visualisasi wine rose. Tanpa kita harus menghitung atau mengolah data terlebih dahulu, NASA sudah menyediakan report visualisasi annual wine rose-nya. Nah, seperti ini. Ini di ketinggian 10 meter dan ini di ketinggian 50 meter. Lalu jika ingin melihat datanya bisa diubah ke datasheet. Nanti di sini akan keluar, nah bentuknya dalam bentuk tabel. Tidak seperti tadi. Nah, ya. Selain NASA menyediakan visualisasi dan juga plot langsung di websitenya, NASA juga sebenarnya memiliki yang namanya RASI atau NASA Risk Analysis and Solutions Innovator. Jadi di sini NASA itu
menyediakan proyeksi ke depan untuk misalnya extreme weather, wildfires, and air quality. Kita coba langsung visualization plots-nya. Di sini senternya itu hanya terbatas pada mitra atau yang dipunyai NASA. Jadi tahu saya Indonesia memang belum ada. Nah, jadi kita coba yang stainless ini, kalimat datanya kita mau misal drought and plots. Dan parameternya bisa misal drought percentile. Nah, ini juga sudah ada keterangannya, misal drought and plots ini diambil dari kelembapan tanah yang diambil dari eh, ketinggian 1 meter di atas, ya, di dekat permukaan. Lalu kita bisa pilih tahunnya. Nah, tahunnya di sini lebih panjang sampai 2099 karena tadi saya bilang ini ada proyeksi. Maaf, tadi ketutup. Nah, select formatnya bisa CSV. Nah, ini kalau ketutup ribetnya harus dimasukin lagi. Jadi, usahakan jangan sampai ketutup ya. Misal kita pakai CSV, nanti di sini akan ada reportnya dalam bentuk seperti ini. Dia memakai SSP 2.45. Nah, jadi terlihat di bawah presented buku persen ini sebanyak apa. Sampai proyeksinya di tahun 2099. Selanjutnya, di single point data download, nah di sini kita bisa memilih skenario-nya, bedanya. Kalau tadi dia langsung plotnya. Tapi latitude-nya ini bisa ini masih latitude Jakarta jadi masih bisa diubah. Jadi tidak harus berdasarkan space center yang dipunyai oleh NASA. Time extend-nya misal dari 1 Februari sampai misal 10 Februari. Kita bisa memilih modelnya. Saya pilih FPUS. Skenario-nya bisa saya pakai SSP 245. Parameternya bisa misalnya ya boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh 3. Boleh ini bisa banyak tuh secara langsung. Jadi tinggal disambit saja. Nah, ini sudah lihat timing all sky DV2M. Sini terlihat. Di sini ada Position Change Maps. Nah, ini eventnya hanya disediakan sedikit saja. Kita coba yang Hurricane. Nah, ini hanya di daerah yang memang tersedia saja. Nah, ini sudah ada. Ini tuh yang warna biru itu berarti resiko floodnya tinggi atau memang sudah terjadi tinggi. Dan juga yang merah ini berarti floodnya rendah. Tuh. Jadi itu mungkin yang bisa dieksplor dari NASA. Selain itu, selain dari fitur-fitur ini, sebenarnya NASA juga menyediakan training and tutorialsnya. Jadi bisa langsung dicek user guide-nya, tools fiturnya. Ini sudah sangat lengkap sekali NASA bagikan sehingga kita hanya perlu membaca ataupun bisa untuk menonton tutorialnya langsung di YouTube-nya NASA. Mungkin seperti itu tutorial yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih banyak sudah mengikuti tutorial ini sampai berakhir dan terima kasih. See you in next video.